Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali, dan pada kesempatan malam hari ini di tanggal 6 Muharram, masih dalam suasana tahun baru Islam, kita akan mengkaji arti, makna, serta pesan penting dari peristiwa pergantian tahun baru Islam ini. Kita flashback dulu ke belakang, mengingat sejarah asal muasal penetapan kalender tahun baru Islam. Terjadi di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab di tahun 17 Hijriah. Jadi Khalifah Umar ini banyak mendapat surat-surat yang masuk. Salah satunya dari sahabat Abu Musa al-Ansari. Banyak surat yang masuk, dan surat yang datang itu tidak bertanggal. Ada di tanggalnya surat tadi. Lalu bingung nih, mana yang mau dijawab duluan nih? Mana surat yang masuk duluan? Lalu Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabatnya, bermusyawarah untuk menentukan apa yang menjadi barometer atau tolak ukur dari pergantian atau penetapan tahun baru Islam ini. Yang menjadi ukurannya apa nih? Barometernya apa? Lalu ada sahabat yang mengusulkan agar lahirnya Rasulullah dijadikan awal penetapan tahun baru Islam. Ada lagi yang mengusulkan wafatnya Rasulullah sebagai awal tahun baru Islam. Ada lagi yang mengusulkan peristiwa ketika Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu menjadi awal penetapan tahun baru Islam. Ada yang mengusulkan peristiwa Isra Mi'raj, dan sahabat Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar peristiwa hijrahnya Rasulullah dijadikan sebagai
pergantian tahun baru Islam. Lalu semua sahabat tadi setuju, sepakat bahwa peristiwa hijrah itulah ditetapkan sebagai pergantian atau awal penetapan kalender Islam. Maka disebut dengan Hijriah. Kalender Hijriah. Karena peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu yang dijadikan fondasi awal penetapan tahun baru hijrah. Tentu ini membawa satu pesan penting. Mengapa bukan yang lainnya? Justru peristiwa hijrah inilah yang dijadikan fondasi penetapan tahun baru Islam. Tentu dengan satu maksud sesuai dengan namanya hijrah, berasal dari kata-kata hajaroh yang artinya berubah, yang artinya bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari Mekah ke Madinah namanya hijrah. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain juga namanya hijrah. Ada secara zahir, secara batin. Berubah sesuatu yang buruk kepada yang baik, ini juga hijrah secara maknawi. Jadi luas makna hijrah. Sehingga peristiwa hijrah itulah yang dijadikan awal penetapan tahun baru Islam. Dan di dalam peristiwa Islam itu banyak pelajarannya. Dalam peristiwa hijrah itu banyak sekali pelajarannya. Artinya agar setiap perubahan tahun ini ada semangat hijrah. Jangan cuma tahunnya berubah. Tahunnya berubah kalau dari 144 ke 1445 Hijriah. Berubah tahunnya. Tapi jangan sampai manusianya kayak itu juga. Nah, ini cuma tahunnya aja yang hijrah. Orangnya kada hijrah. Maka diambil peristiwa hijrah dengan maksud supaya semangat hijrah itu mengiringi ketika terjadi pergantian tahun baru. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dengan harapan supaya di Madinah ini lebih baik lagi. Perjuangan Islam semakin kuat, penyebaran Islam semakin luas, agama Islam semakin diterima. Maka hijrah Rasulullah atas perintah Allah dari Mekah ke Madinah, membawa semangat perjuangan. Maunya kita kayak itu juga. Masuk 1445 ini bawa semangat perjuangan. Ayo kita berjuang terus di jalan Allah. Semangat untuk berjuang di jalan Allah semakin kuat di dalam jiwa kita semua. Itu baru namanya hijrah secara batin. Jangan cuma zahirnya hijrah, tapi batin kita kada hijrah juga. Buat kita hijrah. Jemaah rahimakumullah, kita lihat ayat yang menjelaskan tentang hijrah. Ya, salah satunya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Jadi arti hijrah itu bergerak, berpindah, berubah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu keadaan yang lainnya. Maknanya mengajarkan manusia agar membawa semangat perjuangan. Ini maknanya. Agar setiap pergantian tahun itu kita membawa semangat perjuangan, semangat perubahan. Bagaimana tahun ini berubah lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, kita lihat ayatnya dulu. Surah Al-Baqarah 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu karena iman. Nah, kita pun demikian. Masuk tahun 1445 Hijriah ini harus dengan iman yang semakin bertambah, dengan iman yang semakin kuat. Hijrahnya Rasulullah bukan karena dunia, tapi karena iman, karena perintah Allah, karena iman Rasulullah, maka Rasul melakukan perjalanan hijrah. Makanya kata Rasul, kalau orang itu hijrah karena harta, dia dapat harta. Kalau orang hijrah karena kedudukan, dia dapat kedudukan. Ada orang yang hijrah karena bebinian, dapat bebinian. Nah, kita maunya hijrah ini karena iman. Landasan iman inilah yang menjadi semangat kita hijrah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Siapa orang beriman itu? Walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Tandanya beriman hijrahnya.
Orang beriman harus hijrah. Wajib hijrah dalam pengertian yang luas, bukan sekedar berpindah tempat, tapi merubah keadaan. Dulu kita malas, harus hijrah kita berubah jadi rajin. Dulu kita sombong, harus hijrah kita berubah jadi rendah hati. Dulu kita serakah, harus berubah menjadi dermawan. Berubah, ini namanya hijrah. Orang beriman itu membawa semangat perubahan. Dan yang bisa merubah itu diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah diri kita kalau kita tidak mau merubahnya. Maka sambut tahun baru ini dengan semangat perubahan untuk kita menjadi orang yang beriman, yang bertambah imannya, yang jauh lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang beriman itu adalah walladzina hajaru, orang-orang yang mau hijrah, orang-orang yang mau berubah, bawa semangat perubahan. Dan hijrah itu, perubahan itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan wajahadu, dengan semangat perjuangan. Jadi hendak merubah diri ini amun kada punya semangat, kada kawa. Semangat. Yang hidup ini paling penting itu semangat. Kobarkan semangat perjuangan di dalam setiap jiwa orang beriman. Itu ada ayatnya. Ya ayuhan nabi haridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, kobarkan semangat perjuangan. Kobarkan semangat perjuangan di dalam jiwa orang-orang beriman. Kobarkan semangat perjuangan. Jangan lempem, jangan loyo, jangan lesu. Nah, jadi kita masuk tahun baru tadi bukan cuma sekedar perayaan, tapi menyambut tahun baru Islam itu dengan semangat berjuang di jalan Allah. Wajahadu fi sabilillah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kita ini contoh sederhana, mengaji belum lancar lagi. Kalau kada punya semangat untuk belajar, ya sampai mati kita kada pernah lancar ngaji. Sampai mati itu ya kada bisa mengaji. Kita belum mengaji dan kada mau belajar, sampai mati ya kada bisa mengaji. Maka ada semangat untuk mau belajar. Orang sudah buktikan itu, mengajar di beberapa tempat. Ada orang yang sudah tua-tua, sudah pensiun baru belajar mengaji. Ada. Baru mengenal huruf alif bata sampai iya tuh setelah pensiun baru mengenal hurufnya. Ada. Belajar 4, 5 tahun, 6 tahun serius. Hampir-hampir tidak pernah absen, serius. Akhirnya bisa mengaji. Padahal sudah tua, sudah berumur, sudah. Tapi semangat. Tapi bersungguh-sungguh. Nah, coba kalau ada semangat bersungguh-sungguh, ya kita sampai mati, ya kan bisa mengaji tadi. Itu contoh yang sederhana aja. Jadi tidak mungkin berubah bisa menjadi pintar mengaji kalau kita kada mau bersemangat, berjuang, bersungguh-sungguh untuk mau belajar. Ini maknanya hijrah tadi. Ada semangat perjuangan, kesungguh-sungguhan di jalan Allah. Berjuang, berhijrah di jalan Allah itu dengan kesungguh-sungguh. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Melewati panas terik matahari, terjal jalannya berliku-liku, ya kan, jalan bebatuan, dia kejar-kejar lagi mau dibunuh. Lihat. Biasanya kalau kita hendak berubah, hendak hijrah tadi, hendak berubah, selalu ada sesuatu yang mengejar kita. Yang berusaha untuk menggagalkan rencana hijrah kita. Yang berusaha untuk menggagalkan keinginan baik kita. Tiba-tiba tadi kita misalnya jarang sholat, jarang ngaji, ada orang hendak berubah, ada aja tuh yang menyerang. Bah, pina alim banar wah ini jar. Pina alim banar, pina musti banar kada usah gin. Nah. Ayo sudah kita mabuk aja sudah ya. Bapak juga masih umur masih panjang. Selalu ada yang usaha-usaha untuk menghalangi. Bahkan kadang-kadang usaha itu sampai mau membunuh. Itu Rasulullah ngalami. Hijrahnya Rasulullah itu dikejar-kejar mau dibunuh. Kalau tidak ada pertolongan Allah, terbunuh sudah Rasulullah tuh. Terbunuh sudah. Rasulullah tapi cerdas. Waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, lihat ini. Ini Mekah, ini Madinah. Harusnya Rasulullah kan maju ke depan, bersembunyi di sini kan, di sini kan. Tetapi cerdasnya Rasulullah, dia sembunyi ke belakang. Gua Sur tuh di sini. Dikira orang musyrikin Mekah, kafir Mekah itu maju ke depan pasti nih, dikejar sama ramil sini, kada ketemu. Rasulullah mundur ke belakang bersembunyi di Gua Sur. Dikejar orang kafir dia kada ketemu nih, pakai kuda ramai-ramai kejar nak membunuh. Di mana Rasul kada ketemu? Di mana bersembunyi? Cerdasnya Rasulullah, dia bersembunyi di belakang gua ini. Yang dikira orang kafir kada mungkin. Pasti Rasul bergerak menuju Madinah kan, mundur Rasulullah ke belakang, sembunyi di Gua Sur. Tapi akhirnya orang kafir pun mencari ke belakang juga akhirnya. Tetapi di depan gua pertolongan Allah kan, tiba-tiba ada laba-laba bersarang di depan gua.
Ada laba-laba bersarang di depan gua. Lalu orang kafir, tidak mungkin ada manusia di dalamnya. Kalau ada manusia tentu rusak jaring laba-laba. Itulah hebatnya pertolongan Allah. Sedikit saja. Sudah gugup Abu Bakar As-Siddiq, sudah gugup. Dalam Quran diceritakan dalam surah At-Taubah. Kayak apa kita nih? Di depan apa namanya? Gua sudah datang orang musyrikin. Lalu jawab Rasulullah, "Innallaha ma'ana. La khaufun alaihim." Jangan khawatir, jangan takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Lihat ini. Itu persis itu mengajarkan satu pesan penting juga kepada kita. Artinya kalau kita nak berubah tuh mundur dulu ke belakang. Mundur dulu ke belakang. Seperti orang main busur panah. Kada bisa maju ke depan, kalau kada tarik mundur ke belakang. Tarik dulu mundur ke belakang, baru kau panah maju ke depan. Semakin kita kencang menarik ke belakang, semakin kuat tarik ke belakang, panah itu semakin cepat melesat maju ke depan. Maka kita tarik juga ke belakang. Apa maknanya nih? Balik ke belakang 144 Hijriah tadi. Kita lihat kekurangan yang masih ada. Orang yang sukses itu, yang bisa berubah baik, yang mampu hijrah itu adalah kalau orang itu mampu melihat kekurangan. Jadi 144 dan kan kita banyak kekurangan nih. Jangan lihat plusnya. Plusnya Allah yang punya. Kita lihat minusnya. Apa kekurangan-kekurangan kita yang masih ada di 1444 Hijriah tadi. Supaya di 1445 ini berubah lebih baik. Orang yang sukses itu begitu. Yang bisa melihat kekurangan. Cuman kadang-kadang kendalanya kita ini susah melihat kekurangan. Kita ini kalau kepada diri biasanya melihat itu yang positifnya aja. Melihat yang baik-baiknya aja. Amun ke orang, baru melihat kurangnya orang. Kurang ini, kurang itu, macam-macam. Harusnya kita melihat kekurangan. Nah itu tarik busur panah ke belakang. Lihat kekurangan diri. Kalau sudah kita menemukan kekurangan kita, insya Allah kita mampu hijrah, melesat maju ke depan. Nah, cobalah perhatikan. Jadi lihat kekurangan kita yang masih ada. Harusnya di 1445 ini buat diri kita semakin baik lagi. Jangan stagnan, jangan jalan di tempat. Harus lebih baik. Semangat belajar bertambah, semangat beribadah bertambah, semangat mengaji bertambah, semangat datang ke sholat berjamaah ke masjid bertambah. Buat bertambah. Jangan tambah loyo, jangan tambah lesu, buat tambah semangat. Wajahadu fi sabilillah. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sungguh-sungguh di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang berharap akan rahmat Allah. Jadi kawan-kawan sekalian, orang yang berharap rahmat Allah itu orang beriman. Jadi rahmat Allah tidak akan turun kalau kada ada imannya. Tidak ada turun rahmat Allah. Rahmat Allah itu turunkan kalau kita beriman. Semakin kuat iman, semakin besar rahmatnya. Semakin bertambah iman, bertambah besar juga rahmat Allah buat kita. Oleh sebab itu, tingkatkanlah iman kita. Naikkan iman kita. Dan apa ukuran naiknya iman ini? Lihat amal kita kayak apa. Kalau orang bertambah iman itu insya Allah bertambah baik amalnya. Kalau orang bertambah iman, bertambah baik akhlaknya. Lihat ya, bagaimana akhlak, sikap kita, perilaku kita, dan bagaimana amal ibadah kita. Buat meningkat di tahun 1445 Hijriah ini. Tambah baik. Jangan jalan di tempat, apalagi menurun tambah buruk. Buat tambah baik. Sesungguhnya orang beriman, orang yang hijrah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi kalau kita mau hijrah, mau berubah tuh Allah bukakan pintu ampunannya. Amun kita mau hijrah, mau berjuang, bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah bukakan pintu rahmatnya. Pintu ampunan, pintu rahmat terbuka lebar-lebar bagi orang-orang yang mau berhijrah, berjuang di jalan Allah. Nah, lalu di dalam surah Al-Anfal ayat 74 Allah menjelaskan lagi tentang hijrah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu. Lihat, amun soal hijrah ini ada imannya. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah. Hampir mirip kata-katanya. Kalau tadi innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sekarang kalimatnya walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah.
Dan orang-orang yang beriman dan yang hijrah dan yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bergandeng. Iman, hijrah, berjihad. Iman, hijrah, berjihad. Artinya kalau hijrahnya harus dengan iman. Dengan iman. Berhijrah itu dengan kesungguh-sungguhan. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman kepada orang-orang yang muhajirin. Orang muhajirin datang dari Makkah ke Madinah, maka orang-orang Ansor ini memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang hijrah. Jadi kita Bapak sekalian, kawan-kawan, kalau ada orang hijrah, bantu. Amun ada orang hijrah di jalan Allah, tadinya preman, nakal, segala macam, bertobat, anak berubah, kita fasilitasi, kita bantu semampu yang bisa kita lakukan. Kan kadang-kadang ada kalau jangan malah kita sudutkannya. Orang-orang bertato banyak-banyak segala macam. Jangan dimusuhi, dikawani. Anak berubah jadi baik, kawani. Kasih fasilitas. Ada rezeki, tukarkan baju koko. Misalkan. Tukarkan kopiah. Dibantu. Walladzina awaw wa nasaru. Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Jadi orang Ansor itu menolong orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah. Ada yang menyiapkan tempat, ada yang memberikan makanan dan sebagainya. Nah, kita pun demikian. Siapkan, berikan tempat kediaman yang baik. Berikan bantuan pertolongan kepada orang-orang yang mau hijrah di jalan Allah. Bantu. Kita jangan jadi penonton. Kalau kita tahu ada orang yang berjuang di jalan Allah, kita bantu, kita tolong. Jangan kita diam-diam aja. Ya Pak Sebelah. Bantu. Amun kita tahu tuh ada orang baik, anak berubah jadi baik, hendak ke masjid, kita bawai. Kita bawa, suruh mengaji, apa segala macam. Ulun begitu dulu. Merekrut anak-anak muda. Ada yang tukang balap motor, ada yang tukang mabuk, ada yang tukang parkir. Ulun rekrut, ulun ajak, dididik, dibina, akhirnya jadi penghafal Quran. Di sekolah ulun tuh kayak itu. Akhirnya sekarang malah jadi guru-guru tahfiz sudah. Tadi ada yang tukang parkir gawian. Ada yang gawian tukang balap, ada yang macal, ada yang nakal, ada yang bertato-tatoan. Tadinya begitu. Diarahkan, dibimbing, dikasih jalan. Kumpulkan ulun, bawa ke rumah, ajarkan mengaji segala macam. Setiap minggu itu ketemu, olahkan, belikan martabak, belikan apa. Modalnya ada banyak ada. Tapi dia semangat kumpul rame-rame. Di situ pelan-pelan mulai dibina. Alhamdulillah berubah jadi baik. Sudah ada nikahan segala macam, termasuk Paris itu kan. Tanya Paris itu tahu tuh kayak apa tuh ulun merekrut anak-anak muda tadi ini. Yang banyak nakal-nakal akhirnya memang perlu perjuangan. Memang perlu didekati. Walladzina awaw nasaru, berikan tempat kediaman, berikan pertolongan, bantuan. Jangan biarkan mereka terus dalam dunia kegelapan. Bantu semampu kita. Makanya kita tuh kagum, kalau ulun ini kagum ya. Kita kadang mampu melihat kawan-kawan kita jemaah tabligh tuh. Itu kayak itu tabligh tuh. Orang-orang mabuk tuh didatanginya. Diajaknya ke masjid, bertobat banyak. Sampai muha-muha bertato sini. Sampai ke muha bertato, yaitu pergi ke masjid sekarang. Bertindik di sini, macam-macam kelakuan. Di mata sini bertindik. Didekatinya semua lagi mabuk. Kadang-kadang bisa juga kejar dengan senjata juga, pernah juga kesakawan tuh. Hendak mengajak orang mabuk tuh disasahi juga ke senjata malahan. Luar biasa nih perjuangan nih. Tetapi kata Allah, walladzina awaw, berikan tempat kediaman dan berikan pertolongan. Usaha itu menghidupkan satu jiwa sama dengan menghidupkan banyak jiwa. Cukup satu jiwa aja gitu. Jangan kita diam dalam perjuangan di jalan Allah. Ikut membela dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Walladzina awaw nasaru, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang bujur-bujur beriman. Jadi orang-orang yang benar beriman itu adalah orang-orang yang hijrah dan berjuang di jalan Allah. Itu tanda iman. Tanda orang yang benar imannya, mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Siapa ini? Orang yang berhijrah dan berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Sebagaimana orang-orang muhajirin itu dengan harta dan jiwa. Ditinggalkannya harta benda, berjuang di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf, dia pergi hijrah, tinggal semua kekayaannya di Mekah sana. Datang ke Madinah, mulai dari nol berjuang lagi. Tapi akhirnya kena orang pintar berdagang, sugih lagi. Nah, hebatnya tuh.
Kata Allah, mereka ini orang benar-benar beriman, lahum maghfiratu wa rizqun karim, dan bagi mereka kata Allah ampunan dan rezeki yang mulia. Artinya kalau orang itu mau hijrah, mau berjuang jalan Allah, rezekinya mulia. Ada aja rezekinya. Kalau sudah orang itu memilih jalan mau hijrah ke jalan Allah, mau berjuang di jalan Allah, rezekinya datang, Pak. Allah jelaskan dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran illallahi wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah. Ini janji Allah nih. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan khawatir kita. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, kami berikan tempat hijrahnya luas, terbuka. Mau hijrah ke arah yang baik, Allah buat buminya luas. Allah siapkan bumi yang luas, tempat yang luas. Warzikun karim, muragaman katsiran wa sa'ah, dan rezeki yang berlimpah ruah. Ini janji Allah, Pak. Janji Allah. Siapa yang hijrah di jalan Allah, buminya luas, rezekinya banyak. Janji Allah. Jangan takut. Itu tadi contohnya Abdurrahman bin Auf. Dia tinggalkan semua hartanya di Mekah, dari nol hijrah ke Madinah dengan selembar di badan baju aja, sampai ke Madinah jadi saudagar kaya raya lagi. Allah berikan tempat yang luas, rezeki yang banyak. Kenapa? Hijrah tadi karena iman, hijrah tadi karena bersungguh-sungguh di jalan Allah. Allah balas segala macam perjuangan. Ayo kita hijrah. Ulun juga insya Allah dalam tahun Muharram ini 1445 Hijriah ini ingin hijrah juga. Apa hijrahnya? Sekolah kami yang di Agrabudi hendak kami pindahkan ke Grand Purnama 2. Di Agrabudi itu kan tempatnya dipinjam, pinjam pakai aja, pinjam pakai, dan tempatnya hendak diambil pemiliknya. Padahal kami perjanjian 10 tahun. Perjanjian itu 10 tahun sampai 2029. Cuma di tengah jalan ini baru berjalan 4 tahun sudah hendak diambil oleh pemiliknya. Karena itu ampun orang kan harus kita kembalikan aja. Karena diambil pemiliknya. Lalu diputuskan perjanjian sepihak. Padahal perjanjiannya hitam di atas putih. Perjanjian ada materai segala macam. 10 tahun sampai 2029. Di tengah jalan kami disuruh keluar. Ulun kan kesulitan memindah murid banyak. 600 orang muridnya. Tadi malah 700. Kalau tidak ada masalah mungkin 1000 orang. Target ulun tahun ini 1000 murid tuh. Karena tahun dulu 250 orang yang daftar. Mungkin perkiraan ulun tahun ini 300-an orang daftar. Sehingga murid itu jadi 1000 orang. Tapi karena ada masalah, murid banyak yang pindah. Orang yang daftar takutan orang. Ditempel di sekolah itu macam-macam kan. Ini gedung ini akan diambil alih, disita. Tidak boleh ada kegiatan aktivitas. Siapa yang melakukan masuk ke dalamnya dikenakan pidana penjara sekian-sekian. Ditempel tulisan aja banyak. Bahkan sampai sudah ada penggembokan. Sudah ada 2 pintu yang digembok. Artinya suasananya sudah kada nyaman lagi. Tetapi ulun ini karena kada ada pilihan lagi, tidak punya pilihan, terpaksa ulun mengajukan gugatan ke pengadilan. Bukan hendak melawan yang punya gedung itu, cuman terpaksa ini. Karena cuma cara itu yang bisa membuat ulun bertahan di situ. Karena kan sudah masuk pengadilan itu tidak boleh ada upaya apapun, harus menunggu putusan pengadilan, putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Maksudnya bukan hendak melawan yang punya tanah, punya gedung, hanya untuk mengulur waktu. Dalam mengulur waktu ini kami akan bangun. Kalau mengikuti proses pengadilan ini mungkin waktunya 2 tahun. Tetapi kalau kami dimenangkan bisa 6 tahun lagi kami. Kan segala sesuatu masih bisa terjadi. Tapi paling tidak 2 tahun ini masih berjalan. Anggap kita pertama kalah, kalau karena yang dihadapi ini kan siapa, kita paham aja kan siapa yang dihadapi kan. Jadi orang Banjar tuh bedahi kan. Sampai ada pada sudah jangan melawan. Itu orang duitnya kan ada berseri ya. Sudah nyerah aja sudah jarang. Tapi ulun tetap berjuang semampu yang bisa dilakukan. Kenapa? Kasihan anak-anak. Kalau kami disuruh tutup sekarang, kemana murid ulun tuh bahamburnya? Kemana mereka nasibnya?
mau telantar mereka. Anak yatim piatu apa banyak, 83 orang gratis sekolah yatim piatu apa. Kalau ditutup sekolah tuh kemana murid-muridnya ini? Ulun sudah berusaha menemui pemilik lahan dan sebagainya, bahkan sudah dimediasi, tetap menyuruh keluar. Dan ulun tetap bertahan sesuai dengan perjanjian. Lalu kami mengajukan gugatan, sudah sidang sekali dan tinggal menunggu hasilnya. Nah, ini kami mau hijrah. Alhamdulillah ada orang tua murid tuh cucunya sekolah kami bersimpati, lalu menjurung tanah lawan kami di Gedan Purnama 2. Kalau yang di belakang Samsat tuh Pak Haji, ada cukup tanahnya. Halus benar kalau. Halus benar tanahnya. Sedangkan murid 600 orang nih. Padahal ulun berpikir juga kayak apa caranya, cuman memang tidak cukup tanah. Nah, jadi kami mungkin ke sana, ke Gedan Purnama 2. Jadi ada orang tua murid punya cucu, dia bersimpati lalu menyerahkan tanahnya lebih kurang 3.000 meter persegi. Nah, lumayan kan? 3.000 meter persegi kan lumayan Pak lah. Ini lumayan, bisa membangun 2 gedung mungkin. Nah, jadi kami mau bertahap, maka kita dulu ke sana tadi. Bersihkan lahap, walaupun kita ini cuma modal semangat aja. Modal semangat, doa dan keyakinan. Duit baru terkumpul 40 juta aja. Jujur aja Lun, duitnya baru ada 40 juta untuk modal awal pembangunan. Sedangkan biayanya kira-kira miliaran kalau nih bangun gedung 2 tingkat rencana ulun kan. Rencananya pertamanya anak bangun masjid duluan, masjid 2 lantai. Jadi lantai atas itu selajur untuk asrama, di bawah tempat ibadah dan tempat sholat, tempat belajar sekaligus nanti. Rencana seperti itu. Mohon doa pian seberataan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Jadi kemarin momentum 1 Muharram kami sudah mulai membuka di sana, menambah lahannya. Mudah-mudahan ada jalan yang Allah keluar bantu kita, lalu ini bisa berjalan, pembangunan bisa jalan. Nah, mudah-mudahan pian juga bisa membantu. Siapa tahu ada kenalan-kenalan yang mau membantu, bisa lewat rekening kami. Nomor rekeningnya mudah diingat, 130 114 6236. Bank Syariah BSI, Bank Syariah Indonesia. Rekeningnya atas nama pembangunan gedung sekolah tahfiz Quran TCA. Nah, pembangunan gedung sekolah tahfiz Quran TCA. Rekeningnya 130 114 6236. Itu ada maknanya tuh. 1 biji Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6236 ayat. Pas. Nomor rekeningnya itu nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya itu hebat benar kalau 1 biji Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6236 ayat. 130 114 6236. Nah, barangkali pian punya kawan, orang yang sugih, orang yang kaya, hendak nyumbang, hendak membantu. Itu kan lahannya sana masih tentu 3.000 itu masih kurang. Itu karena lahan kami itu tanah masih luas, belum dibangun, tapi tanah orang. Mungkin kalau kita tukari dijual orang kira-kira kan. Nah, mungkin kami perlu dana untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Barangkali pian-pian seberataan, ada bisi kawan, bisi keluarga, hendak membantu apa segala macam. Nanti kalau sudah berjalan hendak menyumbang semen kah, batu kah, apa kah, kayu galam kah dan sebagainya, silakan. Apa aja silakan hendak membantu. Ayo kita sama-sama berjuang di jalan Allah. Ini insya Allah nilainya perjuangan. Dan tadi ayat Allah udah yakin. Siapa yang hijrah di jalan Allah, Allah jadikan buminya luas. Nah, luas bumi. Ada aja orang menyumbang tanah. Rezekinya banyak. Alhamdulillah sudah terkumpul dana 40 juta. Artinya modal awal begawi itu sudah ada. Jadi sudah ada orang yang punya ekskavator melihat-lihat kan, berunding kami kan, kira-kira berapa Pak nyewa ekskavator untuk pembersihan lahan dan sebagainya. Kita mulai mau pondasi di luar supaya lebih cepat orang membantu. Biasanya orang kalau sudah ada pondasi itu berpasang-pasang gitu orang yakin, oh ini bujuran kan. Nah, ini sudah bujuran. Jadi mohon doa, mohon dukungan, support pian dan dipublikasikan, bantu publikasi. Nah, itu kan di link TCA channel sudah ada tuh. Biasa pian teruskan ke grup-grup yang pian kenal. Mudah-mudahan ada orang-orang yang dermawan yang hatinya terketuk anak membantu juga. Anak membantu juga. Ini kami perlu gerak cepat. Nah, karena itu kan masuk dulu tadi kalau sudah dapat tempat ada bangunan bertahap ulun keluarkan murid-muridnya tuh. Tidak perlu nunggu 2029. Ada satu gedung bisa nampung berapa orang kami keluarkan santrinya. Nanti ada satu gedung lagi kami keluar, sehingga pada akhirnya seluruh murid-murid itu sudah bisa dipindahkan ke tempat sekolah yang baru. Baru itu kami serahkan kepada pemiliknya. Silakan aja, ambil aja. Memang lain pun kita kalau kita tidak ada sedikit pun keinginan untuk menguasai, kita paham aja pun orang.
Cuman ya kasih waktu lah. Kasih waktu, jangan kami dikajuti, disuruh keluar sekarang berat. Beratnya apa? Kesian kekanakan. Sedangkan kekanakan itu senangnya sama kami. Walaupun di situ buka sekolah juga, tapi kekanakan kadang mau daftar situ, tetap anak 4 TCA aja jarang. Iya. Ya semua itu ya susah diceritakan macam-macam lah. Jadi memang ada rekayasa macam-macam, bikin fitnah dan sebagainya. Dan itu dibuat memang tujuan utamanya kayak apa caranya, gedung tuh kalau diambil amun kawa ini dugaan ulun lah, dugaan kami tuh nah ambil sekolahnya, ambil juga muridnya sekalian. Sebab kan kalau ulun kada kau mencari ke tempat kan murid itu kemana larinya, kan kada kau pindah kemana-mana kan, tetap di situ langsung gabung sama orang tuh. Kira-kira begitu niatnya, dugaan ulun seperti itu niatnya. Ya ulun membacanya seperti itu. Kenapa? Tiba-tiba mau olah sekolah juga. Tiba-tiba mau olah sekolah juga yang mirip sama kami. Kami kan TK, SD, SMP, SMA. Di sana buat RA, MI, MTS, MA. Sama aja kan. Sama-sama tahfiz Quran juga. Yang SMP, SMA-nya mondok juga sama persis tuh, Pak. Sama persis tuh, Pak. Jadi bahasa orang tuh ganti baju aja. Maunya tuh, ini dugaan ulun kan. Yayasan TCA keluar, langsung mereka masuk situ. Langsung mengelola murid yang ada. Jar orang tuh hendak instan, hendak nyamannya aja. Kita yang berjuang berdarah-darah kalau sudah maju mereka nak mengambilnya. Kan kayak itu. Walaupun apa dalilnya, walaupun inilah itulah, kada suwarna lah, kada si irama lah, macam-macam dibuat-buat aja alasan. Dibuat-buat aja alasan. Semua itu tidak benar. Nah, jadi tolong apa namanya, mudah-mudahan pian-pian minimal bisa bantu berpikir, ide, saran dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kalau ada kenalan-kenalan kan segala macam bisa menyampaikan kondisi yang sedang kami alami ini, kami hadapi, dan ulun yakin aja sesuai dengan ayat-ayat Allah. Kalau kita wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang hijrah di jalan Allah, kata Allah, kami jadikan buminya luas dan rezekinya banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajirin ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Dari rumah tuh keluar tuh, datang ke sini. Niatnya karena Allah dan Rasul. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya. Mati di tengah jalan, belum sampai ke tempat tujuan. Mati dalam medan peperangan. Atau di tengah jalan, jatuh, tabrak orang segala macam, mati, belum sampai ke tempat tujuan. Sebelum sampai ke tempat tujuan, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah ditetapkan pahalanya di sisi Allah, walaupun tidak sampai pahalanya sampai. Walaupun tidak sampai, pahalanya disampaikan oleh Allah kepada kita. Wa kana Allah, jadi asal urusan hijrah nih ayatnya Ghafurur Rahimah. Tiga ayat tadi itu, wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, tumbuhkanlah sebab itu jangan ulun, tumbuhkan semangat perjuangan di jalan Allah dalam diri kita ini. Bantu tadi perintah Allah, walladzina awaw nasaru. Berikan tempat kediaman dan bantu orang-orang yang hijrah. Kebetulan kami sedang hijrah. Ulun mengetuk pintu hati pian untuk bisa membantu. Tenaga kah, pikiran kah, saran kah, ide kah, doa, usahakanlah. Ada kenalan dan sebagainya. Share, apa namanya, bantu share apa segala macam untuk donasi segala macam. Bantu perjuangan jalan Allah. Siapa orang yang membantu orang yang berjuang di jalan Allah ya, orang yang membantu orang menghafal Quran, masya Allah, seluruh kebaikannya orang menghafal Quran dapat yang membantu tadi. Istimewa bandar ini. Belum pernah cerita jauh di sini nih tentang ada pekuburan Dahdah di Damaskus. Cerita penggali kubur di Damaskus, namanya pekuburan Dahdah. Di kuburan situ biasanya yang dimakamkan adalah orang-orang yang alim, ulama, para syuhada dan sebagainya. Nah, suatu saat ada ibu-ibu datang kepada penggali kubur ini, mengatakan minta digalikan kubur karena sebentar lagi akan datang jenazah mayat. Lalu kada lawas setelah digali datang beberapa orang aja yang membawa mayat tadi itu. Begitu mayat itu hendak turunkan ke bawah, penggali kubur ini melihat tiba-tiba itu kuburan berubah kayak taman surga yang indah. Berubah seperti taman yang indah. Lalu kada lawas datang dua orang berpakaian putih, kuda putih.
langsung menyambut si mayat tadi, membawa pergi. Penggali kubur tadi melihat peristiwa itu pingsan, karena belum pernah disaksikannya selama puluhan tahun menjadi penggali kubur, belum pernah disaksikannya, pingsan akhirnya penggali kubur. Beberapa bulan kemudian datang lagi ibu tadi, minta galikan kubur, dan peristiwa yang sama terjadi juga. Berubah jadi taman yang indah, datang dua orang pemuda yang gagah ganteng dengan kuda putih, baju putih, membawa jenazah. Cuman sekali ini penggali kubur kena pingsan. Lalu dia dikejarnya ibu tadi, ditanya, "Bu, maaf, yang meninggal ini siapa, Bu? Yang dulu dan yang sekarang ini yang meninggal siapa?" Lalu kata ibu tadi, "Yang dulu meninggal yang pertama itu anak saya, adiknya. Adik yang meninggal hari ini, adiknya. Apa kerjanya, Bu? Dia menuntut ilmu, dia menghafal Quran. Dia menuntut ilmu, dia menghafal Quran. Anak pondok pesantren lah, kira-kira kayak itu kan." Terus yang kedua itu adalah kakaknya, tukang kayu, yang seluruh keperluan biaya sekolah adiknya dia yang membiayai. Dia yang membiayai. Maka lihat tuh, Bapak, kawan-kawan sekalian, orang yang berjuang di jalan Allah, belajar ilmu, menghafal Quran, dengan orang yang membiayai sama derajatnya. Sama-sama diberi kemuliaan oleh Allah. Oleh sebab itu cerita ini harus mengilhami kita semua. Ayo, kalau kita tidak mampu menghafal Quran, mudahkan orang untuk menghafal Quran. Siapkan tempatnya tadi. Walladzina awan sore, siapkan tempatnya, berikan pertolongan, berikan bantuan, berikan kemudahan, supaya apa yang mereka hafal mengalir pahalanya kepada kita juga. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini jadi semangat kita menyambut tahun baru ini untuk kita terus semangat berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita di tahun 1445 Hijriah ini, semakin baik, bertambah iman dan bertambah baik akhlak kita, bertambah amal ibadah kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.